Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'd. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat, dilimpah curahkan rahmat, maghfirah dan hidayah Allah kepada kita sekalian. Ikhwatu iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan pertemuan kali ini sebagaimana rutin Ahad keempat ba'da Isya berkaitan dengan kajian Sahih Al-Bukhari, kita insya Allah sampai pada bab ke 34 ya, di Kitabul Ilmi, kumpulan hadis-hadis berkaitan dengan masalah ilmu. Bab yang dibahas yaitu adalah babu kaifa yuqbadul ilmu, bab bagaimana ilmu itu hilang, bagaimana ilmu itu terangkat. Kenapa ada judul seperti ini? Sebab pada akhirnya ketika dunia sudah waktunya kiamat, maka sebelum terjadinya kiamat itu ilmu akan terangkat. Dan yang menjadi penyebab terangkatnya ilmu, di hadis yang pernah kita bahas juga hadis ini, intinya adalah biqabdil ulama'i ma'a ilmihim. Terangkatnya ilmu disebabkan wafatnya para ulama terkubur bersama ilmunya. Ulama dengan motivator atau penceramah itu beda. Kalau lihat di mungkin video-video singkat di YouTube atau di Instagram atau di TikTok nih, itu tidak sedikit bertebaran, mungkin berbentuk tulisan atau kata-kata, tapi bentuknya lebih ke motivasi. Kemudian juga ya lebih ke mungkin membagikan pengalaman pribadi atau pengalaman siapa. Bukan tidak boleh, tetapi karakteristik keulamaan pada prinsipnya adalah bertugas sebagaimana tugasnya Nabi, yaitu pada 3 prinsip. Pertama, yatslu alaihim ayatih, membacakan ayat-ayat Allah. Yang kedua, wa yu'allimuhumul kitaba, mengajarkan atau memahamkan Al-Quran. Yang ketiga adalah wal hikmah, mengajarkan atau memahamkan hadis. Bahkan ada tambahan di ayat yang lain mah wa yuzakkihim, dan mensucikan mereka. Maksud mensucikan di situ adalah bagaimana hasil kajian Quran hadis itu diterapkan baik oleh pribadi ulama itu sendiri maupun oleh jamaah. Manakala diterapkan,
maka di situ akan datang ampunan Allah Subhanahu wa taala, diterapkan atau diamalkan. Disitulah terjadi pensucian dari dosa. Nah, jadi tugas para nabi yang kemudian nanti akan diwarisi oleh para ulama, membacakan ayat, memahamkan ayat, dan bagaimana agar ayat diterapkan atau dipraktekkan dalam kehidupan. Nah, karakteristik keulamaan seperti ini akan langka atau nggak tahu sudah langka untuk ukuran zaman sekarang. Apabila sekarang sudah langka, sudah sulit didapati ustadz atau penceramah dengan kemampuan bedah ayat, bedah hadis, dan bagaimana memastikan ayat dan hadis itu diterapkan di dalam kehidupan. Kalau sudah langka, berarti kiamat sudah dekat. Karena apabila benar-benar ilmu itu tercabut, maka itu sebagai tanda bahwa kiamat akan terjadi. Nah, oleh karenanya pada pembahasan bab ini, kaifa yuqbadul ilmu, bagaimana cara ilmu terangkat hingga kemudian ilmu itu jadi hilang. Nah, Imam Al-Bukhari membawakan asar riwayat dari Umar bin Abdul Aziz sebagai gambaran tentang bagaimana ilmu itu akan hilang, akan terangkat. Jadi sebelum masuk ke hadis, Imam Al-Bukhari membawakan dulu asar yang ini juga akan membantu kita dalam memahami maksud hadis dan keterkaitannya dengan judul tadi. Yaitu asarnya adalah wa kataba Umar bin Abdul Aziz ila Abi Bakr bin Hazmin. Umar bin Abdul Aziz menulis surat kepada Abu Bakar bin Hazm. Umar bin Abdul Aziz dalam kapasitasnya sebagai khalifah, mendi urama presiden lah. Walaupun khalifah itu skup cakupan kekuasaannya lebih luas, bukan satu negara saja, tapi lintas negara. Cuma mirip-mirip kalau di kita seperti presiden. Jadi ini semacam presiden nulis surat kepada yang dipercayanya. Isi suratnya adalah undur makana min hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faktubku. Perhatikan atau lihat apa yang merupakan hadis yang bersumber dari Rasulullah SAW, faktubku, maka tulislah. Kalau sekarang kan sudah tertulis seperti ini kan, terjemahannya juga sudah ada gitu. Nah, tulislah yang yakin bahwa hadis itu dari Rasul. Karena memang di zaman ini sudah mulai ada yang memasukkan hadis, merekayasa hadis gitu. Sehingga mesti ada sebuah penelitian. Apakah benar ini ucapan Nabi atau bukan gitu. Nah, apabila memang itu ucapan Nabi, yakin berdasarkan kepada disiplin ilmu yang berkaitan dengan sanad khususnya, jika itu dipastikan sumbernya dari Nabi, maka tulis. Yang kesananya kemudian bukukan. Fa inni khiftu, karena aku khawatir durusal ilmi, terhadap masa depan kajian-kajian keilmuan. Wa dihabal ulama'i,
dan akan hilangnya para ulama. Jadi Umar bin Abdul Aziz khawatir masa depan majelis ilmu dan wafatnya para ulama. Karena ini saling berkaitan. Kalau tidak ada ulama, ya bagaimana bisa ada majelis ilmu? Karena kalaupun ada katakan majelis maksudnya untuk keilmuan tetapi tidak oleh ulama, maka hilang ruh daripada majelis yang diklaim sebagai majelis ilmu itu. Ya misalkan contoh bahkan bukan majelis ilmu, sekelas pesantren gitu, Al Zaitun pan kerame ini. Tapi apakah kemudian itu merupakan majelis ilmu yang diharapkan akan mencerdaskan umat, memahamkan umat terhadap agama, atau malah merusak? Faktanya salam saja sudah berbeda. Nggak pakai salam Yahudi, Bapak, pas uninga beritanya. Jadi lain assalamualaikum kan? Tapi salam bari dinyanyikan. Dari situ saja sudah kelihatan rusaknya pemahaman. Belum dalam cara sholat berjamaah kan eta nu mimiti viral. Di mana perempuan ada di tengah saf laki-laki. Manakala ditanya kenapa cara sholatnya begitu, jawabannya teh mazhab Soekarno. Kumaha itu mazhab Soekarno? Sejak kapan Soekarno masuk dalam daftar imam mazhab gitu? Nya ari dina mazhab politik pek teh teuing gitu nya. Mazhab politik mah ari da presiden ieu. Aing mazhab fikih mah tidak dikenal sebagai imam mazhab gitu. Ya walaupun profesor yang ngomongnya, tapi ari ngawur mah tanpa argumentasi yang jelas, dasar yang jelas, maka bukannya mencerdaskan malah jadi justru membuat umat bingung. Kemudian ada viral juga khutbah Jumat perempuan khutbah. Karakteristik keulamaan tidak akan begitu. Nah, majelis ilmu yang dimakmurkan oleh ulama dengan karakteristik asli ulama pewaris para nabi yang kemudian mewarisi ilmu-ilmu dari nabi, maka itu pasti jelas dan tidak akan bertolak belakang dengan banyak orang, mungkin juga dengan logika, dengan fitrah. Ini jangankan diteliti oleh ahli, karek ditinggali ku orang awam ge da geus hayang seuri eta. Ningali salam na oge. Tanpa harus diteliti lebih dalam gitu. Nah, kalau yang seperti itu mah tidak dikatakan sebagai ulama. Nah, Umar bin Abdul Aziz khawatir masa depan kajian keilmuan dan wafatnya ulama. Hari sarjana mana gampang atuh. Ayeuna mah komo loba beasiswa enak. Beasiswa S1, S2 sampai S3. Tetapi apakah yakin sarjana itu ketika lulus jadi ulama? Atau jangan-jangan setelah jadi sarjana malah fokus kerja walaupun itu sarjana pendidikan agama Islam misalnya. Hese gawe nyalumpat karena ojek online paling oke. Ya tapi gimana masa depan keilmuan? Kalau rata-rata lulusan sarjananya seperti itu, nah itu bahaya. Bukan tidak boleh, silakan saja. Tetapi yang kita bicarakan ini bagaimana dengan nasib masa depan keilmuan dan keulamaan. Nah, Umar bin Abdul Aziz itu jauh-jauh hari sudah khawatir. Umar bin Abdul Aziz itu incuna Umar bin Khattab. Jadi belum jauh dari generasi sahabat. Kemudian wala takbal illa hadisan Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Dan janganlah kamu menerima kecuali hadis Nabi SAW. Maksudnya kalau itu memang dapat dipastikan sanadnya sampai kepada Nabi, maka terima. Kalau sanadnya tidak sampai kepada Nabi, jangan diterima. Artinya dari saat itu sudah ada ketelitian, penelitian, agar jangan sembarangan dalam menerima hadis. Bila tidak bisa dipastikan bahwa ini sumbernya betul dari Nabi, nggak usah diterima. Yang nanti kemudian istilah sekarang disebut dhaif atau bahkan palsu gitu. Tetapi kalau yakin bahwa itu sumbernya dari Nabi, maka baru boleh terima. Yang nanti disebut dengan istilah hadis sahih atau hasan. Nah, jadi tidak boleh sembarangan kita untuk menerima, mengamalkan atau menyampaikan hadis. Harus yakin dulu bahwa itu sumbernya dari Nabi. Bisa dilacak, bisa, ada ilmunya. Nama disiplin ilmunya kan mustalah hadis atau jarah takdil dalam ilmu hadis. Kemudian walitafsu al ilma, dan hendaklah kalian menyebarkan ilmu. Nah, karena kan khawatir terhadap masa depan majelis ilmu. Nah, jadi ketika sudah bisa dipastikan ini hadis dari Nabi, lalu kemudian sudah paham, baru tugasnya selanjutnya adalah sebarkan. Yang ngaji mun urang masih gak ayeuna nya tak ieu gitu. Cara bagaimana hadis Nabi itu tersebar. Kemudian kemudian wali tajlisu, hendaklah kalian duduk. Maksudnya adalah buatlah majelis-majelis ilmu. Kan majelis itu sebenarnya artinya itu tina jalasa, duduk. Majelis berarti tempat duduk. Sabab dina majelis ilmu pagaweana dari kita kan siga kieu duduk. Jadi maksud duduklah teh, duduklah dalam arti ngaji gitu maksudnya. Jadi sebarkan ilmu dan buka kajian-kajian. Hatta ya'lama man la ya'lamu, sampai jadi tahu orang yang tadinya tidak tahu. Nah, ini adalah fungsi adanya majelis ilmu. Bagaimana orang yang tidak paham jadi paham, tidak tahu jadi tahu, tidak ngerti jadi ngerti. Tetap fungsi majelis ilmu. Jadi apa yang dilakukan Pak Endang dan kawan-kawan di Nurul Jihad ini adalah bagian dari upaya bagaimana menyelamatkan masa depan ilmu dan keulamaan sebenarnya. Ya, dengan membuka majelis-majelis keilmuan dan menyebarkan ilmu itu. Kemudian fa innal ilma la yahliku, karena ilmu tidak akan hilang hatta yakuna sirran, sampai ilmu itu menjadi rahasia. Maksud jadi rahasia teh hanya dimiliki segelintir orang, teu disebarkeun, teu diajarkeun. Tak ulah nepi ka kitu ilmu teh. Atau kalaupun mau ada pembelajaran tapi privat. Nah kan privat mah paling saurang nu diajarna. Privat hadis Bukhari paling saurang, model kieu mah kan seurang. Bahkan ini kan keluarnya ini mohon orang yang lagi duduk nongkrong lagi gogoleran ge meureun nguping jadi apal gitu tah. Nah mudah-mudahan teu ngarasa kaganggu nah. Tetapi mendapat faedah ilmu, faedah manfaat ilmu. Nah, ini berarti bagi yang memiliki ilmu tidak boleh dia mendiamkan ilmunya atau berdiam diri.
Tugas dia adalah buka majelis-majelis ilmu. Sebarkan ilmu-ilmu itu. Kudu eta teh. Bahkan ada pembahasan ekstrimnya, ini ekstrimnya pada pembahasan ayat pada pembahasan ayat tentang, jadi di surat Al-Baqarah ada berkaitan tentang hilap dikit. Atakmurunan nasa bil birri. Apa pantas kamu menyuruh orang lain kebajikan, watan sauna anfusakum, sedangkan kamu melupakan diri sendiri. Ieu teh ka ustad teh. Ayat ieu teh. Walaupun secara khusus ayat ini ditujukan kepada ulama Bani Israil, tetapi secara umum ini kena ke siapapun yang punya ilmu. Pantas nitah kabatur kahadean bari soranganan teu gitu. Hah? Nauzubillah, ukur jadi ustad calo gitu dah. Ayo ke Bandung, ke Bandung, ke Bandung, ke Bandung gitu kan calo teh. Barang penumpang geus araso, penumpang mah angkat ari calo. Dah ulan beka kitu jadi ustad. Apa pantas kamu menyuruh orang lain berbuat baik sementara kamu sendiri melupakan diri sendiri? Eta dibahas dalam tafsir Ibnu Katsir itu berkaitan dengan bagaimana kalau memang ada, dan itu ada karakter ahli ilmu yang begitu. Pinter ari ngomong nama gitu tah. Alus gitu. Nitah kana kahadean ngajak gitu. Tapi manehna sorangan tah ngabahas masalah sholat subuh berjamaah, ari manehna tara subuh berjamaah. Ngabahas masalah zakat, ari manehna kopet keket mengkene merege hese cap jahe tara zakat. Nah ini bagaimana kalau ada karakter ahli ilmu begitu? Apakah dia harus berhenti dari mengajarkan ilmunya itu karena tidak layak, tidak sesuai dengan perilaku atau kenyataannya? Jawabannya adalah tetap harus mengajarkan ilmunya selama ilmunya lurus. Pertimbangannya adalah karena menyembunyikan ilmu itu dosanya lebih besar lagi gitu. Menyembunyikan ilmu itu dosanya lebih besar lagi. Dan sementara keburukan itu untuk dia sendiri. Jadi kalaulah dia melakukan keburukan padahal dia suka mengajak orang lain kebaikan, maka keburukannya untuk dia sendiri saja. Sementara kebermanfaatan ilmunya selama ilmunya lurus ini akan tetap dirasakan oleh orang lain. Tah lamun cek urang mah ustad lilintan gitu teh. Nyaangan batur ari soranganna poe. Apakah salah? Salah. Tetapi kalau berhenti menyampaikan ilmu lebih salah lagi. Seandainya kalau sulit mendapatkan ustad yang ideal gitu nya, ahli ilmu yang ideal, kan bahaya yang seperti itu. Makanya selama ilmunya lurus, amat ulah sok main boikot-boikotan gitu. Sok aya main coret tina daftar mubalik misalkan. Boikot pengajianana. Moal aya di Cemenyan. Ieu mah di Hanap negeri antah berantah. Kumaha? Hah? Ya gitu benar, ustaz juga manusia. Nyata dah. Boleh saja kalau misalkan mau memberikan semacam peringatan atau mengingatkan
atau bahkan sampai tindakan sejauh itu. Tapi berikan dulu keadilan. Sampaikan salahnya di mana dulu gitu. Panggil dulu, barangkali bisa diberikan semacam satu peringatan satu, peringatan dua, baru dicoret. Lamun misalkan itu benar-benar bedegong gitu. Padahal salah gitu. Ari bener mana kumaha. Jadi macan dipanggil can naon, can panggihan can kumaha, pedah ngadenge bahasanana beda, coret. Boykot. Aduh. Ari Mang Dadan gitu jadi bilang dakwah di dia. Dipindahkeun. Nah kan makanya dimutasi mah jadi masalah. Artinya tidak menutup peluang untuk bisa tersebarnya ilmu selama lurus keilmuannya. Catatannya di situ. Pokoknya tong main boykot, tong main coret ya kak Ustad kali ilmu mah. Selama ilmunya lurus. Keburukan yang dia lakukan, maka itu urusan dia saja. Komo lamun misalkan pedah ustadna nikah deui gitu kan. Jebren coret gitu kan. Jebren boykot, sigana sirik bener. Hah? Duka teu kahartos sim kuring ge. Tah eta. Ya tanu teu kahartos teh naon hubunganana kitu antara kajian keilmuan dengan nikah deui gitu teu kaharti. Mun dosa pelebah manana. Mun salah pelebah manana. Padahal mah justru eta teh sunnah Rasulullah. Kok Rasul mah lain dua atuh? Sabaraha cing Pak Rasul? Sesa salapan Rasul. Ya tadi nanti belas. Sesa salapan. Nah tadi boykot atuh Nabi sekalian kan. Salapan dari wanita mah gitu. Nah makanya keterkaitan dengan masalah ilmu ini aduh harus hati-hati. Jangan asal main ponis, main coret, main apa. Justru kewajiban bagi orang yang punya ilmu adalah wali tajlisu, buka majelis, wali tafsu, sebarkan. Jangan sampai ilmu itu menjadi rahasia. Maksudnya hanya tersimpan pada orang-orang tertentu, terbatas pada orang tertentu saja. Nanti kalau orang itu meninggal terus kumaha masa depan keilmuan? Tak gitu Pak. Nah, setelah menyampaikan asar ini, ayat ini sanadna. Baru masuk kepada hadis. Hadis di nomor 100. Sanad hadis dari Abdullah bin Amr bin Al-As qala Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna Allaha la yaqbidul ilma intiza'an. Sesungguhnya Allah tidak akan mencabut ilmu sekaligus. Yantazi'uhu minal ibadi. Yang ilmu itu pada akhirnya akan dicabut dari hamba. Kata tadi Nafatul Bari teh disebut dicabut teh lain hartina geus eueuh Quran eueuh hadis. Aya Quran hadis mah. Tapi yang berkemampuan untuk membedah Quran dan membedah hadis, nah ia nulangka gitu. Nah, ini tidak akan tercabut sekaligus. Walakin biqabdil yuqbadul ilmu biqabdil ulama. Tetapi ilmu akan hilang, akan tercabut dengan wafatnya para ulama. Kenapa? Karena sekalipun ada Quran atau hadis, kalau tidak ada ulama, tidak ada yang bisa menjelaskannya. Nya imam punten pisanna bapak anu hadir di dia ningali Arab siga kieu kabayang teu Pak maca anak ngartoskeunana, mahamkeunana. Cik tah kitu contohna.
komo lamun misalkan ayat tafsir Ibnu Katsir gedengnya hari Minggu ayatna penjelasanna apa tah saha eta teh nu boga kemampuan seperti itu teh siapa di mana apakah masih banyak hari ini atau sudah langka yang berkemampuan seperti itu sok dari punten tadi oke kan kalau mau mencari mungkin motivator atau orator gitu tukang orasi penceramah karena emang retorikanya bagus public speakingnya bagus tetapi apa betul kapasitas kemampuannya bisa membedah ayat dan membedah hadis. Nah eta sementara dasar-dasar hukum dalam agama Islam itu adalah Quran hadis. Tidak bisa mendasarkan ilmu agama ini didasarkan pada pengalaman pribadi yang bersangkutan atau pengalaman siapa. Nah pengalaman mah beda-beda. Didasarkan pada logika dan pikiran si A si B itu juga sama beda-beda. Harus ada penyeragaman didasarkan pada bagaimana keinginan Quran atau hadis yang ditempatkan haknya itu dengan disiplin ilmu. Quran mah ilmu tafsir ke? Hadis ayat sarah hadis. Dina ilmu tafsir ge ayat tafsir naon ya tafsir riwayat, tafsir diroyat, tafsir isyarah. Tafsir riwayat ge dibagi deui Quran dengan Quran kah? Quran dengan hadis kah? Quran dengan asar sahabat kah? Acan ke tafsir diroyat dibedah deui, tafsir isyarah dibedah deui. Tah saha anu diajar gitu teh gitu. Sok ayeuna emang bidang dakwah di cabang gitu teh. Aya teh kira-kira peserta lamun misalkan ngayakeun kajian bahasa Arab jeung kajian kitab gitu teh. Peserta we heula ieu mah. Naon kanu bisa. Cing sok kumaha. Pasti malah program saja sudah berat. Boro-boro untuk memikirkan siapa nanti akan mewarisi kemampuan itu kalau kemudian kajian itu diadakan. Berat Pak, simkuring ngurus kelas bahasa Arab terus 30 angkatan bener teu salah. Mimiti mah seueur gitu, ada yang sampai 40 50 gitu jumlahna teh. Tapi nya mengerucut terseleksi gitu tah. Aya nu nyesa tinggal 5 sakelas teh. Aya nu nyesa tinggal 3, aya nu nyesa tinggal 1, aya nu beak murid eueuh kabeh. Padahal mimitina mah tina 50 dan 40. Terus dikeureuh kitu tah syukuring. Nya alhamdulillah eta ge di antarana kelas-kelas ini ada yang sudah praktek ke tafsir Ibnu Katsir, praktek tafsir Al-Munir, praktek tafsir Ahkam, hadisna praktek sarah hadis Subul Salam, praktek sarah hadis Nail Autor gitu. Sarah hadis min Kurji Sunnah. Aya oge anu sampai ke praktek itu. Nah, tetapi ya belum kalau sampai bagaimana kita menghasilkan yang benar-benar kualitasnya itu bisa dikatakan mumpuni lah gitu. Karena emang prosesnya ini panjang. Nah sekalinya prosesnya panjang, kemudian ketika sudah jadi ulama, lalu ketika meninggal, hese deui rek biji jelema model gitu. Nah, jadi ilmu terangkat itu dengan wafatnya ulama hatta idalam yubqi aliman sampai ketika Allah tidak menyisakan satupun orang berilmu geus beak itu ahli ilmu wafat maut juga kamari Ustaz Eka gitu nya almarhum terus saha deui gitu sampai ketika Allah tidak menyisakan satu ahli ilmu pun ittakhadhan nasu ru'usan juhalan. Orang-orang akan mengangkat
atau mengangkat pemimpinnya adalah pemimpin yang bodoh. Da soalna ulamana tos teu aya. Sakumaha lamun misalkan ke makahareup teh mang ditingali ketua cabang, ketua PD, ketua PW, ketua PP teh geus teu ditingali elmuna. Da hese teh ku kapasitas elmuna. Pokona mah asal boga gelar, asal beunghar kitu teh. Angkat jadi ketua. Lamun geus kitu, wah geus bahaya ya. Bahaya berarti organisasi ketika kemudian yang dilihat bukan lagi kapasitas keilmuannya. Pan ari dulu banyak gini nya bade jadi ketua umum teh wah malah kiai teh kudu nya gitu dikenal di tengah umat. Ya alhamdulillah sampai ketua umum ayeuna malah ciri khas kekiaian itu terasa sekali gitu. Tetapi apakah terus begini? Atau jangan-jangan kemudian sudah mulai bergeser? Terutama di level bawahnya. Sehingga bukan lagi karakteristik keilmuan yang dilihat, tetapi karena dia mungkin bergelar kah, berharta kah, punya pengaruh kah, atau apa gitu. Itu kalau sudah begitu bahaya. Ketika tidak disisakan lagi seorang ahli ilmu, maka orang-orang pun akan mengangkat orang bodoh jadi pemimpin. Fasu'ilu, lalu mereka akan ditanya, maksudnya jadi pananyaan dina masalah agama. Nah kan karena ketua tuh kan meureun bakal disebut nage ustad, Pak Ketua, ya abdi bade naros masalah agama kieu kan pasti gitu. Mereka ditanya, fa'af tahu bi ghairi ilmin. Lalu mereka berfatwa tanpa ilmu. Ya kan bukan ulama ya. Tapi karena emang mungkin diangkat sebagai pemimpin, lalu dipercaya karena kepemimpinannya dipercaya bahwa dia itu bisa menjawab persoalan-persoalan agama. Ketika ditanyakan, lalu kemudian dia menjawab, ternyata menjawab tidak pakai ilmu. Nah yang terjadi ketika menjawab pertanyaan agama tidak pakai ilmu adalah fadolu, mereka pun kemudian sesat, wa adolu, dan menyesatkan celaka sarare geus kitu. Lamun geus kitu ayana urang rek ngarapkeun saha deui sok geus kitu. Tah sok ayeuna mah gara emutan ku urang. Luak liuk di Cimenyan gitu tuh. Kira-kira yang berkapasitas secara keilmuannya apakah masih ada atau bagaimana yang bisa diandalkan dalam hal fatwa keagamaan, lamun aya masalah-masalah terkait dengan agama. Aya sabaraha jamaah di dieu mah? Dari 7 jamaah anu muncul kader keilmuan dan keulamaannya ada berapa orang? Tina 7 teh. Dengan kadar usia juga berapa? Ti kerasa keluar clear. Dina 7 iya. Luak clear sok saha bisa diandalkan fatwa keagamaan. Sehingga kemudian ketika memberikan jawaban-jawaban seputar keagamaan itu akurat. Ya dia pakai ayatnya, juga pakai disiplin ilmu untuk membedah ayatnya. Karena bisa jadi dia membawa ayat tapi teu make ilmuna. Bahaya oge tetep. Man qala fil Qur'ani bi ra'yihi, kata Ibnu Abbas. Siapa yang menafsir Al-Quran dengan logikanya, au bima la ya'lamu, atau tanpa ilmu, falyatabawa maq'adahu minan nar,
maka siap-siap menempati tempatnya di neraka. Jadi bukan sebatas kudu apal ayatna, tapi kudu bisa bernahkeun makna ayat eta sesuai dengan pertanyaan yang diajukan. Begitu pula hadis. Nah, untuk yang berkapasitas seperti itu, semumpuni itu, kinten-kinten dari 7 jamaah itu, apakah semuanya sudah muncul? Ataukah dari 7 itu ada yang muncul di antaranya? Atau bagaimana? Lamun jawabanna aya, nah alhamdulillah berarti kiamat lila keneh. Lamun jawabanna aya. Tapi lamun jawabanna teu aya, berarti ieu dunia teh geus koyot nyemang. Geus kolot. Geus sakedeung deui kiamat berarti ari kitu mah lamun jawabanna teu aya. Cik nu mana jawabanna? Aya teu teu aya? Insyaallah. Ayeuna ieu mah. Ya, karena emang yang dibutuhkan dari seorang yang kemudian dipercaya keilmuan, kealimannya itu adalah bagaimana dia bisa menjawab persoalan-persoalan umat dengan akurat. Jangan sampai dolu wa dolu, dia sendiri sesat dan menyesatkan orang lain. Bahaya itu mentos gitu. Nah, disitulah pentingnya adanya program-program pembinaan. Jadi cabang ngabina jamaah atau jamaah dibina ku cabang dibina ku PD dibina ku PW dibina ku PP. Eta pentingna pembinaan gitu. Nah, jadi gitu iman sekalian, bahwa di judul tadi kaifa yuqbadul ilmu, bagaimana cara ilmu itu bisa terangkat atau hilang, ternyata adalah karena wafatnya pembawa ilmu itu, yaitu ulama. Sementara majelis-majelis kajian itu sudah mungkin berkurang, kalaupun ada juga tidak bisa melahirkan kader-kader ilmu yang diharapkan. Atau kalaupun ada yang punya ilmu tapi dia tidak menyebarkan, malah untuk dirinya sendiri, tidak membuka majelis-majelis ilmu, itu juga sama bisa semakin membuat ilmu itu hilang, karena terbatas pada orang-orang tertentu yang kemudian orang tersebut meninggal tos. Nah, di sini bagi kita bukan ingin menghentikan atau memperlambat kiamat, bukan. Tetapi setidaknya harus ada upaya bagaimana agar umat tercerahkan, upaya untuk menghidupkan majelis-majelis keilmuan, dan bagaimana memunculkan kader-kader ahli ilmu. Eta gitu, anu perlu diprogramkeun teh. Ya, baik, itu yang bisa disampaikan. Sebelum ditutup, silakan barangkali ada pertanyaan. Ya. Oke, tong jauh ting nyimpang lah. Kumaha? Ya. 2004 mah geus lewat itu. Di mana make aya kesimpulan angka 2024? Dina YouTube tuh teh. Aya 2 masalah tentunya. Masalah pertama, tentang hadis-hadis Imam Mahdi itu tidak ada yang sahih satupun. Di buku Ustaz Aceh nya almarhum di Al Hidayah di jilid 3 tadi bahas, tulisan di Gumuruh dibahas, tulisan di Ustaz Romli dibahas.
Saya sendiri pernah meneliti aya oge anu di diponis Hasan ku Syekh Albani, tapi pas diteliti ternyata berat kedoifannya itu, dan itu tidak mungkin Hasan karena ada rawi yang digunakan dalam hadis yang diduga Hasan itu ternyata rawinya berat itu ya, jarahnya itu, kritiknya itu berat ya. Mun penyakitnya mah berat sehingga tidak bisa naik jadi Hasan walaupun ada penguat juga. Alhasil tidak ada satupun hadis yang sahih atau hasan berkaitan dengan masalah Imam Mahdi itu. Kalaulah Imam Mahdi itu adalah sifatnya Nabi Isa, baru eta mah aya nu sahih gitu. Kalau Imam Mahdi itu sifatnya Nabi Isa, baru. Karena kata Mahdi ini sebetulnya bukan hal baru. Khulafaur Rasyidin juga disebut sifat Al-Mahdi di hadis Ahmad. Jadi kata Nabi, man ya'is minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsiran. Siapapun di antara kalian yang hidup setelah aku tidak ada, dia akan menyaksikan banyak perbedaan pendapat. Nah, ketika terjadi seperti itu, solusinya adalah fa'alaikum bisunnati, pegang teguh sunnahku, wa sunnatil khulafa'ir rasyidina al-mahdiyina min ba'di. Redaksi hadisnya gitu. Dan pegang teguhlah sunnah khulafa'ir rasyidin al-mahdiyina min ba'di, yang mendapatkan petunjuk setelah aku tidak ada. Jadi bukan Isa saja yang bergelar Hadian Mahdian gelar nanti. Khulafaur Rasyidin ge geuning bergelar Al-Mahdiyin. Jadi itu mah sifat, bukan zatnya ada Imam Mahdi gitu kan, tidak ada yang sahih. Nah, itu pertama. Oh, ada juga yang bahkan ini menjadi ajaran utama. Disebutnya itu Mahdiisme, disebutnya itu. Nah, Mahdiisme itu adalah salah satu doktrin Syiah. Karena diyakini bahwa Imam Mahdi ini adalah imam ke-12 dari Imam Isna Asy'ariyah yang merujuk kepada Iran. Ta'al Mukarramah, tang ngarujuk ke Iran namanya. Di Kircon Kira Condong Motohari ngarujukna ka Iran. Tak imam ke-12 teh diyakini Imam Mahdi. Justru itu mah doktrinnya orang-orang Syiah sebenarnya. Jadi kalau mau Al-Mahdi itu adalah sifat Isa, ya silahkan. Kalau Isa pasti turun. Ya, sifat kita yang melekat pada Isa Al-Masih. Kan pada saat turun juga kapasitasnya bukan sebagai nabi. Yang kedua, tahun 2024. Seandainya iya bahwa akan ada, apalagi itu bicara soal tentang Isa gitu kan. Kenapa seberani itu gitu sampai ke tahun 2024 itu ke 2023. Sementara turunnya Isa Al-Masih itu adalah 40 bulan atau 40 tahun setelah Dajjal muncul. Memang di hadis Muslim rawi tidak menegaskan 40 bulan atau 40 tahun. Nyaina orang cokot 40 bulan ke jauh keneh atuh. Ti ayeuna mah ka 2024 moal ka udag gitu. Dan Dajjalna ke can bijeu. Lamun Dajjal bijeu mah geus moal bisa ngaji siga kieu teh. Hanya ancur-ancuran Pak, mal bisa tuh di Suriah harus ancur-ancuran, di Palestina, di Yaman ancur-ancur, tapi itu can bijil aja, mus bijil, wah duka kumaha. Hari pertama munculnya juga kita akan merasakan kengerian seperti 40 tahun lah. Jadi satu hari ibarat
40 tahun kan ayeuna mah urang mah gancang atuh ku betah-betahna di dunia. Nah geus duhur deui, geus asar deui, geus magrib ku betah-betahna di dunia teh berarti. Tapi lamun geus ngarasa satu hari itu seperti 40 tahun, nah berarti bener eta video danyal tah. Siga kamari we hari-hari pertama munculnya COVID-19 sok kengeriannya bagaimana kita rasakan? Hareureun atuh orang terek bertindak teh bertanuk rek batuk wae urang mah soak atuh. Rek batuk kitu teh. Anu disangkana teh Covid batuk teh kitu. Ngeri pisan bener. Aduh komo lamun geus biji aja. Moal kieu moal. Jadi 2024 moal eta mah ieu pisan. Nya hoak pisan jauh pisan. Cocokologi ge parah teuing teh. Mun cocokologi cing rada pantes saeutik kitu tah. Ukurna tidak ajal mun arek gitu. Jadi lamun jada-jala can bejo tong ka ngomongkeun taun. Tah lamun dajal lagi kaluar kakarang ngobrolkeun taun. Ukurna antara 40 bulan atau 40 tahun setelah dajal muncul, tah turun eta. Isa Al-Masih yang memiliki gelar Al-Mahdi kakarang gitu. Jadi kalem heula wae ayeuna. Kan nya ulah kalem teuing gitu. Nya urang teh pan meureun perjuangan teh kudu dituluykeun meureun ku barudak urang gitu. Tah gitu. Naon teh? Aya muslim mah aman. Nya tapi nya kadang ke tingali redaksina itu sebagai sifat atau sebagai orang. Kemudian karakteristik hadis muslim itu disatukan dalam satu pembahasan judul bab. Hadis-hadis itu nanti akan sesuai dan saling menjelaskan, ulah main comot gitu. Nah, paham sama boreng si kieu tadi. Judul asar heula baru hadis. Nyata eta teh supaya pemahamanna utuh gitu, ulah pecah, ulah ngawur ke mana-mana. Memang kudu kitu ke cara baca Bukhari atau Muslim. Lamun main comot ke jadi cocokologi ke kadituna. Gitu. Baik, silakan ada lagi dari yang lain, mangga. Tekap. Ya, pandang saya. Baik, apabila cukup barangkali itu yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan masa depan kajian keilmuan dan kader ahli ilmu ini masih ada, yang tentunya tidak bermaksud ingin mencegah kiamat, tetapi sekurang-kurangnya memastikan kebutuhan umat terhadap fatwa agama dan ilmu agama ini masih ada yang bisa memberikan jaminan benar gitu dalam berfatwanya, tidak sampai menyesatkan umat, karena umat butuh terhadap fatwa-fatwa agama yang bukan sebatas dilandaskan Quran hadis saja, tetapi tepat gitu ketika kemudian menempatkan makna baik dari Quran maupun hadis, sehingga tidak sesat, tidak juga menyesatkan. Itu yang bisa disampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum walhamdulillahirabbil alamin.